شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita masih bisa melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berpuasa sampai di akhir Ramadan dan bisa salat tarawih di akhir Ramadan, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini bagi orang yang puasa Ramadan secara penuh. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka dari itu sebaiknya orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya, bukan sebagai suatu rutinitas. Karena ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ibadah ini kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, waktu yang singkat ini, kita akan membahas suatu hadis yang masyhur, yang sering kita dengar. Cuman terkadang di antara kita ada yang belum melaksanakan atau menerapkan hadis ini di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, ghulliqat syayatin wa marratul jin, wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun, wa futtihat abwabul jannati, falam yuftah minha babun. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وذلك في كل ليلة." Hadis yang masyhur yang insyaallah sering kita dengar di ceramah-ceramah di awal Ramadan, namun terkadang kurang kita rasapi makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di awal bulan Ramadan, di hari pertama di bulan Ramadan, maka suffidat syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jin, maradatul jin dikatakan oleh para ulama ru'asaul jin, ru'asaul syayatin, kepalanya setan yang betul-betul memang murni untuk menyesatkan manusia, dinamakan maradatul jin. Maka dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suffidat syayatin wa maradatul jin. Padahal maradatul jin ini termasuk dari syayatin, tapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya mereka ini sangat mengganggu manusia. Maka yang disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membelenggu setan-setan agar manusia gampang, mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, suffidat syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Bukan hanya setan-setan dibelenggu, tapi Allah juga menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Kemudian di setiap malam di bulan Ramadan yunadi munadin. Ini yang penting. Yunadi munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Di setiap malam di bulan Ramadan ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyeru kepada manusia, ya baghil khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, kemari, datangi. Wa ya baghil syarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, cukup tahan dirimu. Ini bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya walaupun kita tidak mendengarkan seruan ini, namun sebaiknya seorang muslim menanamkan seruan ini dalam dirinya.
Kalau seandainya kita menerapkan hal tersebut dalam diri kita di bulan Ramadan, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Apabila kita malas, kita pikirkan hadis ini, ya baghil khair aqbil. Kita sedang dipanggil oleh para malaikat Allah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kalau kita lihat bagaimana para salaf dulu menerapkan hadis ini dalam kehidupan mereka di bulan Ramadan, maka kita melihat suatu hal yang mengagumkan. Dikatakan dalam sirah, dalam sejarah, Imam Bukhari, insyaallah semua di antara kita mengetahui Imam Bukhari, sahibus sahih, penulis kitab as-sahih, Sahih Bukhari. Dikatakan Imam Bukhari yakhtim fi kulli yawm khatmah, menghatamkan Al-Quran setiap hari satu kali. Setiap hari satu kali. Padahal Imam Bukhari di luar bulan Ramadan bukan orang yang lalai dalam kebaikan. Tapi ketika bulan Ramadan lebih lagi melakukan kebaikan. Maka kita yang di luar bulan Ramadan banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelalaian, seharusnya di bulan Ramadan ini momen untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Imam Bukhari. Kalau kita lihat Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, Imam Malik yang masyhur, kalau datang bulan Ramadan menutup semua pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hadis. Yatrukul hadith wa yuqbil alal Quran. Imam Malik itu memiliki kajian setiap hari di Masjid Nabawi membahas tentang hadis. Imam Malik bin Anas rahimahullah setiap hari. Tapi kalau datang bulan Ramadan ditutup majelis hadisnya untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya Imam Malik rahimahullah meninggalkan majelis hadis, meninggalkan majelis ilmu untuk beribadah di bulan Ramadan, fokus beribadah di bulan Ramadan, maka kita lebih pantas untuk melakukan hal tersebut. Kalau seandainya Imam Malik yang di luar bulan Ramadan setiap hari, bukan satu minggu sekali, setiap hari mengajarkan hadis di Masjid Nabawi, ketika datang bulan Ramadan meninggalkan majelis hadis dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya Imam Malik, kalau kita lihat juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rawi hadis min al-mukthirin, imam fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri sampai dikatakan kalau seandainya ada 1000 orang rijal hadis yukhalif Sufyan, belum tentu Sufyan ini kalah. Kalau seandainya ada 1000 orang dari periwayat hadis menyelisih Sufyan dalam satu hadis, kita tidak bisa mengatakan Sufyan salah. Saking kuatnya hafalannya. Ketika bulan Ramadan, kita lihat apa yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri idza jaa Ramadan yatruku jamil ibadat wa yuqbil al-Quran. Ketika datang bulan Ramadan, meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di luar bulan Ramadan dan mendatangi Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu sangat sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, memanfaatkan momen yang sangat berharga dalam hidup seorang muslim. Dalam satu tahun, 30 hari ini hari yang paling berharga bagi seorang muslim. Makanya ulama-ulama dulu ketika bulan Ramadan datang, tidak mau ngajar, tidak mau ngajar hadis, tidak mau ngajar Quran, tapi yang mereka lakukan beribadah. Padahal kalau kita lihat mengajar hadis juga ibadah, tapi mereka meninggalkan ibadah-ibadah tersebut dan mendatangi Al-Quran. Karena memang di bulan Ramadan ini sebagaimana disebutkan para ulama, syahrul Quran wa it'amut ta'am. Yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang-orang, baik orang berpuasa maupun memberi makan orang yang sahur dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan para ulama dulu kalau kita perhatikan ibadah mereka di bulan Ramadan, subhanallah. Al-Waqi' ibn Jarrah, Syekh Syafi'i, Waqi' ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan, yusalli duha 12 raka'ah wa yusalli min adh-dhuhr ila al-'asr wa yukhtim fi kulli yawm khatmah wa thuluth. Setiap harinya di pagi hari salat duha 12 rakaat. Setelah duhur salat sampai asar. Kemudian menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali ditambah dengan sepertiga Quran. Kalau kita lihat kapan waktu untuk hal lainnya, semuanya penuh dengan ibadah, salat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam bulan Ramadan, yang mana kita seharusnya lebih lagi. Karena kita di luar bulan Ramadan banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian. Kalau seandainya mereka para ulama yang mana di luar bulan Ramadan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kemudian datang bulan Ramadan mereka meningkatkan ketakwaan mereka, meningkatkan ibadah mereka, maka kita lebih pantas untuk melakukan hal tersebut.
Maka dari itu, di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini, sekarang mungkin sudah masuk ke malam ke-12 atau ke-13 hari ini mungkin ya. 13. Sudah hampir separuh dari bulan Ramadan ini berlalu. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita di Ramadan berikutnya. Maka dari itu dahulu salaf, ketika Ramadan ini sudah berlalu separuh atau mendekati akhir, mereka menangis. Karena mereka tahu ini hari yang paling berharga dalam hidup mereka. Belum tentu tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala dalamnya membuka kebaikan selebar-lebarnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan, menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi seorang muslim. Ini momennya. Kalau mungkin dalam dagang kita kadang mengatakan Ramadan ini momen untuk dagang karena rame-ramenya, maka kita harus tanamkan juga Ramadan ini momen untuk ibadah. Harus ada waktu yang kita khususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu di tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan sungguh merugi orang yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi, tapi dia tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh ampunan dari Allah. Sungguh merugi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha falam yughfar lahu." Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi, tapi dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kerugian yang nyata. Maka dari itu, di sisa waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita, ya baghil khair aqbil wa ya baghi syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datangi kebaikan itu. Ini bulannya, ini momennya. Dan wahai orang yang menginginkan keburukan, tinggalkan keburukan. Ini momennya. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa melakukan kebaikan, di bulan mana lagi kita melakukan kebaikan? Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, di bulan mana lagi kita bisa meninggalkan maksiat? Maka dikatakan para ulama, waktu yang paling baik untuk membiasakan diri melakukan kebaikan dan waktu yang paling baik untuk meninggalkan keburukan yang susah kita lakukan adalah bulan Ramadan. Ini momennya. Maka kita tanamkan dalam diri kita, ya baghil khairi aqbil wa ya baghi syarri aqsir. Kalau kita tanamkan ini dalam diri kita, maka mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Dikatakan oleh para ulama, walaupun kita tidak mendengar seruan dari malaikat ini, tetapi pengaruh dari seruan itu ada. Makanya di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan sisa-sisa waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa. Ibadah bukan hanya di murni keinginan, tapi ada di dalamnya taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menginginkan melakukan kebaikan tetapi tidak bisa melakukan kebaikan tersebut karena belum ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bukan hanya keinginan, tapi perlu kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya sahabat saja Nabi SAW menyuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan kebaikan, tentu kita lebih utama. Dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk berdoa setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap salat. Ini sahabat Nabi SAW. Maka kita tentu lebih perlu lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini momennya untuk banyak berdoa kepada Allah karena banyak waktu-waktu mustajab doa di bulan Ramadan ini. Perbanyak berdoa, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga kita, mungkin anak kita, istri kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka terbiasa dengan kebaikan, terbiasa meninggalkan keburukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari puasa kita ini menahan lapar dan menahan haus saja. Kalau hanya menahan lapar dan menahan haus, Allah tidak butuh puasa kita. Tapi yang Allah inginkan dari puasa kita ini adalah ibadah kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu seorang yang berpuasa ditanamkan dalam dirinya, puasa ini bukan hanya menahan
lapar dan menahan haus. Tapi puasa itu lebih dari itu. Kita harus menahan hal yang Allah haramkan, membiasakan diri melakukan ketaatan, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita biasakan selama 30 hari di luar bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, maka ini menjadi kebiasaan sehingga kita insya Allah masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.